Kenapa, Pak? Kecewa. Ya kecewa karena tulisan bagus nggak bisa presentasi semua. Masa sarjana ekonomi seperti itu, maksud saya seperti itu. Presentasinya kayak bagaimana, Pak? Ini Ya sudah ada surat, PPT-nya saya buat, Pak. ya maksud saya kan kamu menyiapkan, saya nggak ada urusan dengan dosen yang lain. Kalau yang bimbingan saya itu kan saya siapkan, dia itu sarjana ekonomi tapi unggul. Saya nggak ada urusan dengan dosen yang lain. Kalau yang bimbingan saya itu, maksudnya agar nanti ketika lulus di YPUP ada rasa banggaan yang tinggi karena memiliki Tapi, Pak, kemampuan di dalam Pak, maaf, Pak, menulis. suaranya Bapak kekecilan, Pak. Boleh Bapak kasih besar Ya, volumenya sedikit, Pak? Diperbesar suaranya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. ya silakan kalau gitu Ya. kamu presentasi aja dulu sebentar. Jadi saya share screen-nya ini, Pak. Ya, oke. Ya. Agar Bentar ya, tahu Pak. menyiapkan. Ya, sebentar saja. Ya, Pak. Saya nggak muncul kamera karena jaringan sedang bermasalah di sini. Ya, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ya, sebentar saja. Oke. Bentar ya, Pak. Ya, saya tunggu, nggak apa-apa. Oke, udah Ya, muncul. Pak. Jadi bagaimana, Pak? Saya Silakan presentasikan, Pak. kamu, ya sebentar saja, nggak usah lama-lama, 5 menitan. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, silakan. Ini maksudnya apa? Kamu belajar. Nanti Ya, Pak. kalau kan presentasi di depan penguji, Ya, Pak. asumsikan Ya, saya sebagai penguji itu saja. Ya, betul, Pak. Ya. silakan. Ya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Pak Hari selaku pembimbing pertama saya. Terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktunya telah hadir dalam Ya, Viasum ini. Baik, judul proposal saya menyangkut pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif pada perusahaan terbuka Bank Negara Indonesia Persero Tbk Makassar. Di sini dosen pembimbing pertama saya ialah Pak Hari Yulianto, dosen pembimbing kedua saya Pak Abdul Sumali. Untuk di bab satunya yaitu latar belakangnya. Untuk fenomena umumnya di sini ialah seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dikarenakan karena wabah pandemi yang melanda Indonesia. Oleh karena itu banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyaluran kredit untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Terus selanjutnya masuk ke fenomena khususnya, yaitu PT Bank Negara Indonesia ialah salah satu bank umum pemerintah untuk membantu dalam memberikan kredit kepada masyarakat. Dan di sini fenomenanya ialah dari data suku bunga dan inflasi yang saya ambil itu dari tahun ke tahun relatif menurun, dan datanya saya ambil dari web Bank Indonesia. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya di sini ada 3 serta tujuannya pula. Yang pertama itu
Apakah suku bunga berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit konsumtif? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit konsumtif? Dan yang ketiga, apakah suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit konsumtif? Setelah rumusan masalah, selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya di sini yang pertama untuk mengetahui pengaruh negatif suku bunga terhadap penyaluran kredit konsumtif. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh negatif inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh negatif suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Selanjutnya ada pula manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada manfaat praktis dan yang kedua ada manfaat teoritis. Manfaat praktis di sini ada manfaat bagi perusahaan dan bagi peneliti. Manfaat bagi perusahaan ialah sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan untuk mengetahui pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Untuk manfaat praktis yang kedua bagi peneliti ialah diharapkan dapat memberi data dan menambah wawasan serta pemahaman penulisan mengenai pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Dan yang ketiga, manfaat teoritisnya ialah penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan informasi untuk dapat meningkatkan wawasan tentang sejauh mana pengaruh suku bunga dan inflasi terhadap penyaluran kredit konsumtif. Selanjutnya, tinjauan pustaka yang sudah termasuk di bab 2. Pengertian suku bunga. Menurut Ismanto et al. 2019, suku bunga adalah rasio yang dibebankan pada jumlah pinjaman. Maksud teori inflasi. Inflasi menurut Anwar et al. 2021, kecenderungan harga yang terus-menerus naik secara umum. Dan yang terakhir ialah penyaluran kredit. Penyaluran kredit ini berasal dari bahasa Romawi, credor, artinya percaya, atau seseorang yang telah mendapatkan kepercayaan, atau seseorang yang mendapatkan kredit telah mendapat kepercayaan. Untuk penelitian terdahulunya ialah yang pertama itu penelitian Abdullah 2020, analisis pengaruh suku bunga, inflasi, dan PDB terhadap jumlah permintaan kredit perbankan di Indonesia mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2009, mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Yang kedua penelitian murni 2014, yaitu suku bunga, inflasi, dan nilai tukar pengaruhnya terhadap permintaan kredit perbankan di Kota Manado. Selanjutnya model penelitiannya. Model penelitiannya ini terbagi atas variabel independen dan dependen. Variabel independennya itu ada 2. Suku bunga sebagai variabel independen yang pertama atau sering disebut dengan X1. Selanjutnya variabel independen yang kedua atau X2 di sini ialah inflasi. Dan variabel dependennya ialah penyaluran kredit konsumtif yang dikatakan sebagai variabel Y. Sumbernya ini saya dapatkan dari penelitian terdahulu Abdullah 2020. Selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini ialah penelitian kuantitatif menurut Duli 2019 yang dimaksud kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah yang diajukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan dan menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini data kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya melalui penelitian pustaka dan lapangan. Selanjutnya teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi atas 2. Yang pertama uji asumsi klasik, yang kedua analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi atas
4 uji coba. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterosedantisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Sedangkan rumus dari analisis regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Untuk definisi operasionalnya dari suku bunga ialah persentase yang didapatkan dari imbal jasa atas pinjaman berupa bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Yang kedua, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang secara terus-menerus dan bukan hanya terjadi pada satu kali. Dan yang terakhir itu ialah penyaluran kredit. Penyaluran kredit konsumtif ialah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumtif. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih Wandril. Kamu Ya, ada Pak. kertas di sampingmu? Ada kertas, ya tolong dicatat ya. Ya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Oke. Ya, silakan, Pak. Oke, tampilkan yang PowerPoint-mu ya. Masukkan ini. Saya tampilkan, Pak. Tampilkan PowerPoint-mu. Ya, tampilkan. Bentar, Pak. Ya. Ini, Pak. Ya, yang slide pertama, yang Slide. pendahuluan, bawahnya ini, bawahnya judul, Ini, Pak, ya. bawahnya lagi. Kenapa, Pak? Saya kasih next lagi nih, Pak. Ya, ya turun lagi. Halaman 2. Ini, Pak. Ya, nah di sini kamu tambahkan itu, sebenarnya tambahkan ada di skripsimu kan ada datamu. Ya, Pak. Ya, maksudnya itu datamu kamu pindahkan ke sini gambarnya itu. Oh, iya, Pak, yang tabel-tabelnya itu, Pak. Iya, itu bisa Ya, Pak. kamu buat dalam bentuk apa, grafik atau apa, bisa kamu olah lagi tuh, sehingga dalam satu slide seperti ini. Oke, itu. Nanti Kemudian datanya, Pak, dalam bentuk tabel atau grafik, Pak. bisa dalam bentuk tabel atau grafik kamu olah lagi, itu kan sama saja. Ya, Pak. Kan Siap, kalau di Pak. PowerPoint nanti kan seperti itu. Iya, Pak. Oke, selanjutnya berikut. Apa? Efeknya kamu matikan ya. Nanti jangan sampai berat. Maksudnya, Pak, efek apanya? Efek-efek slide-nya. Oh, iya, Pak. Jangan pernah menggunakan efek. Kita kan di dunia akademisi. Takutnya berat itu. Nanti dosennya menunggu, penguji menunggu. Ini kamu masih muncul rumusan masalah, kalimatnya, kemudian ya. Maksudnya nggak usah pakai efek ya. Orang Siap, lebih Pak. suka dengan ini sudah komunikatif menurut saya. Tapi Iya, Pak. nggak usah pakai efek ya itu. Iya, Pak. Oke, lanjut. Ya, ini kan ada efek tuh. Ya, efek-efeknya kamu matikan. Oke, lanjut. Iya, Pak. Ya, seperti ini. Ini kan tadi masih ada efeknya. Kamu untuk bab 2 apa? Mungkin yang penyaluran kredit ya. Kan itu ada berapa kata itu variabel Y-nya itu. Penyaluran kredit konsumtif. Iya, Pak. Ya, maksud saya definisi itu yang belum ada di sini. Yang ada itu hanya kredit dari bahasa apa, penyaluran apa. Ya, maksudnya variabel utuhmu itu kamu kan kayaknya sudah ada di situ di skripsimu, Iya, Pak. proposalmu. Cuma di sini kamu pecah itu, kamu potong ya. Itu. Kemudian selanjutnya kamu hafalkan luar kepala ya. Suku bunga adalah, inflasi adalah, penyaluran kredit konsumtif adalah, nanti waktu itu nilai poinnya di situ. Kalau variabelnya tidak hafal luar kepala, apalagi kan ini kalimatnya tidak panjang. Ya itu maksudnya dengan menghafal luar kepala bisa meyakinkan penguji. Maksud saya seperti itu.
Ya, Pak. Jadi kamu hafal. Oke, lanjut lagi. Ini bisa digabung dengan yang selanjutnya ini. Di slide mana, Pak? Yang tadi, Pak. Ya, turun lagi. Model. Ya, di sini sumbernya ada dua, Abdullah sama siapa tadi? Sama Murni, Pak. Ya, itu. Ya, Oh iya, Pak. kemudian kasih kata bawah itu lengkapnya. Abdullah itu judulnya apa, Murni judulnya apa. Sebenarnya itu nggak Iya, Pak. perlu dipisah. Itu kan kemudian di sini X1 terhadap Y. Kamu kasih antar panah itu kan H1 toh. Kayaknya di Iya, Pak. Iya. proposalmu ada, di sini nggak Iya, Pak. muncul ya. Iya. X2 terhadap Y itu H2 hipotesis 2, kemudian S1 dan S2 terhadap Y itu H3, itu yang tidak ada Iya, Pak. hipotesisnya. Iya. Ya, oke, turun lagi. Desain kuantitatif. Mungkin bisa jadi satu ya, desainnya kuantitatif. Iya, Pak. Kemudian datanya data sekunder. Iya, Pak. Tekniknya studi pustaka. Lapangannya dihapus itu. Kamu nggak perlu ke lapangan itu. Meskipun kamu di lapangan, yang dimaksud lapangan itu kamu turun ke lapangan untuk mencari data observasi. Ya, ini kan kamu hanya data sekunder. Iya, Pak. Ya, kamu hapus lapangan, nanti jadi bumerang itu. Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Lanjut lagi. Asumsi klasik. Asumsi klasik itu poinnya A, normalitas. Bukan kamu pecah, seolah-olah ini ada 3 teknik analisis. Oh Padahal iya, Pak. tekniknya kan cuma itu kan, 1, 2. Iya, Iya, Pak. itu. Ya, teknik asumsi klasik, poinnya ada normalitas, multikol, hetero, autokorelasi, dan yang kedua regresi linear. Ya, itu. Iya, Pak. Yang tengah. Oke, lanjut. Nah, ini sama tadi ya, ini kan ada tuh penanganan kredit konsumtif. Ya, kenapa kamu pecah? Ya, tadi kan di situ. Iya. Ini hampir sama. Jadi kalau pengulangan itu nggak usah. Itu masuk bab 2. Iya, Pak. Iya. Ya. Oke, Ya, terima kasih, Pak. Iya. selanjutnya habis. Ya, Oke. habis, Pak. Ya. Itu untuk substansinya. Untuk yang teknisnya, kamu di kamarmu ada kaca enggak? Iya, Pak, ada. Kamu ya, kalau ada, kamu menghadap kaca, kemudian belajar ngomong sendiri, Iya, Pak. presentasi di depan kaca. Itu dulu saya lakukan dan Iya, efektif. Pak. Itu. Iya, Pak. Jadi itu trik sederhana agar membuat kita berani berkomunikasi nanti di depan publik. Maksudnya nanti Public waktu speaking, Pak. iya, seperti itu. Jangan ya, kamu sudah ada modal bagus, materi sudah ada, kemudian itu tinggal sedikit saja perubahan, kemudian tinggal keberanian. Keberanian Ya. tadi maksudnya apa? Kamu harus hafal variabelmu ya. Ya. Jangan ketika ditanya variabel kamu lihat model dulu, lihat proposalmu dulu, itu mengurangi poinnya itu. Ya. Itu. Kemudian kamu belajar berkomunikasi di depan kaca. Ya, itu. Ya, sambil baca kemudian ya kamu ya menghadap ke kaca ya itu biasa saya lakukan seperti itu. Ya, Itu Pak. saja yang bisa saya koreksi, beberapa catatannya. Silakan besok kamu bisa mendaftar untuk ujian proposal. Ya, Pak, rencana Oke, besok, ya. Pak. Iya. Ya, oke, itu bisa jadikan Ya. materi. Oke, sementara itu saja dulu dari saya. Dari Pak Malin kayaknya nggak ada toh. Ya, Pak. Nanti saya kirim Ya. rekamannya, Pak. Ya, oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih, mungkin saya silakan belajar besok mendaftar dan jangan lupa tadi cara berkomunikasi. Kalau yang tadi nggak ada masalah sudah itu teknisnya. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kasih. Terima kasih, Pak. Saya lift dulu ya. Ya. Ya.